Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayyuhal akhawati rahimani wa rahimakunallah. Hadha liqa'una fi qira'ati kitabi نداء إلى المربيين والمربيات لتوجيه البنين والبنات. وتكلمنا في درس الماضي عن النشاط المدرسي. Kita telah berbicara tentang kegiatan-kegiatan al-muthirah yang berpengaruh pada pendidikan anak-anak kita. Di antaranya adalah satu aktivitas yang dilakukan oleh seorang muallim, seorang guru, dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ini akan berpengaruh pada anak didik kita. Sebagaimana kita sering sampaikan, tarbiyah bimadah bil qudwah. Kalimat-kalimat, bahasa-bahasa positif, bahasa-bahasa cinta, bahasa-bahasa yang penuh rahmah, ya. Dan bahasa ini tentunya penuh dengan doa-doa yang berhamburan dari mulutnya seorang muallim, dari lisannya seorang muallim, ya. Dan bahasa-bahasa yang penuh dengan kasih sayang, dilandasi dengan kasih sayang kepada anak didiknya, ya. Kemudian apa? Akhwati rahimani wa rahimakumullah, kisah-kisah al-muthirah yang dapat berpengaruh kepada anak didik, kepada pendidikan anak, kepada karakter anak. Ya, kita pernah sampaikan tentang kisah apa pengaruh sebuah kisah kepada pembentukan karakter. Setelah memilih kisah yang tepat, ya, untuk disajikan kepada anak-anak sebagai terapi tentunya. Ya. Kalau di sana ada anak-anak yang lebih banyak berbicara kotor, kira-kira kisah yang mana nih yang tepat untuk mereka sebagai terapi, ya. Dalam berkisah tentunya kita memilih kisah yang sahih apabila itu dari hadis. Andaikan itu dari hadis, maka pilih kalimat-kalimat atau kisah-kisah yang sahih, hadis yang sahih. Atau kisah para ulama juga sama, kisah para ulama, kisah-kisah yang diambil dari sumber yang perlu dipertanggungjawabkan, bukan kisah-kisah yang dhaif, bahkan kisah-kisah buatan, kisah-kisah yang penuh dengan khurafat, waliyadzubillah. Kemudian apa? Apabila itu dari hadis. Kalau dari Al-Quran tidak. Dari Al-Quran sudah kesahihannya mutawatir, ya. Maka kalau dari Al-Quran kita tinggal memilih mana yang tepat untuk kita sajikan. Ini yang pertama, memilih kisah yang tepat untuk disajikan pada anak-anak sesuai dengan terapi yang akan kita butuhkan. Jadi ya, kalau kita butuh kejujuran, berarti kisah apa nih yang mendorong atau yang nanti faedahnya adalah hikmah yang diambil dari kisah tersebut tentang kejujuran. Kemudian setelah memilih kisah, seorang muallim mestinya dia pandai untuk memberi atau mengambil hikmah dari kisah itu di akhirnya. Hikmah pelajaran, penekanan pada poin yang mestinya akan disampaikan dan menjadi terapi bagi anak-anak. Ini harus muallim, mudarris yang cerdas ini, ya, sebagai terapi bagi anak-anak. Akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian juga, ya, kegiatan yang lain, ya, diantaranya menghafal hadis, ya. Kemudian, ya, bahasa Arab, meningkatkan kompetensi bahasa Arab bagi orang-orang ajam seperti kita lebih penting untuk sibuk dengan bahasa Arab, ya. Sebelum ilmu-ilmu yang lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi,
Baik. Itulah diantara nasihat, kegiatan-kegiatan sekolah yang bermanfaat dan berpengaruh kepada anak-anak di masa yang sekarang bagi karakter mereka atau masa yang akan datang. Baik. Kemudian kita teruskan pada pembahasan ataupun pelajaran kita selanjutnya insyaallah. Kaifa nudarrisul Quran? Lahirna al-kitab. Perhatikan kitabnya dan siapkan pulpen ataupun pensilnya. Dan terjemahkan ataupun ditulis harokatnya bagi yang susah atau masih susah menerjemahkan atau menulis harokat, membaca harokat. Kaifa nudarrisul Quran? Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, kaifa nudarrisul Quran? Bagaimana kita atau cara kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak? Akhwati rahimani wa rahimakumullah, lahidna. Dan jadikan ini sebuah ilmu. Jadikan ini sebuah ilmu dan diamalkan. Coba, ini Quran adalah perkara yang penting dan banyak permasalahan-permasalahan di dalam pengajaran Al-Quran. Di dalam pengajaran Al-Quran. Ya. Semoga ini salah satu di antara ilmu yang antum dapatkan untuk mengajarkan Al-Quran. Dan pahala mengalir bagi saya. Mengajarkan bagaimana cara mengajar Al-Quran. Dan pahala mengalir bagi syekh yang menulis kitab tersebut. Kalau antum, amalkan. Ya. Dan pahala buat antunna mendapatkan sebuah cara bagaimana mengajarkan Al-Quran. Pelajaran sangat mulia. Khairun nasi man ta'allama khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu an-nas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada manusia. Mengajarkannya kepada manusia. Bagaimana cara mengajarkan Al-Qur'an? Triknya seperti itu, tipsnya. Yang pertama katanya, yaktubul mudarris as-surah awil ayat al-muradu hifdhuha ala saburah أو على ورقة يعلقها على الجدار بخط واضح مع تشكيل أو في المصحف. Katanya seorang mudaris dia menulis surat atau ayat yang akan dihafal. Satu hari 3 ayat atau 3 baris, tulis itu. Di mana? Di saburah. Ditulis di saburah. Di papan tulis ala waqraqah atau ditulis di atas kertas yang besar yang terlihat oleh anak-anak semuanya. Baik, kemudian atau ditulis di atas kertas yang bagus tulisannya, kemudian ditempel di dinding dengan tulisannya yang jelas, diharokati seperti di mushaf itu. Ya, itu yang akan dihafal. Ya. Seorang guru masuk kelas, setelah memberikan salam menyapa mereka, kemudian menulisnya di atas papan tulis. Hari ini yang akan dibaca atau yang dihafalkan yang mana? Ini pernah dipraktikkan oleh kami dulu waktu awal-awal adanya SD kita ini di Gunung Putri. Ya, kita tulis ayat yang akan dia atau anak-anak akan hafalkan pada hari itu, pagi hari. Baik. Kemudian dibacakannya berulang-ulang dan seterusnya. Nah, kemudian ya baqala ala sabarah. Kemudian biarkan tulisan itu di atas sabarah. Kemudian berikutnya yaqra al-mudarrisun nas al-Qur'ani bi sawtin wadih. Kemudian seorang mudarris tadi setelah menulisnya dia membacakannya. Membacakan dengan suara yang jelas. Ma tartili wa tahsinis saut. Dengan bacaan yang tartil dan suara yang bagus. Wa yaqatti'al qira'ah, dan qiraahnya pun satu ayat berhenti. Ya, kalau di TK itu kita menerapkan bacaan qiraahnya Syekh Al-Khusairi yang pelan-pelan, satu ayat berhenti, pelan-pelan satu ayat berhenti, atau Abdul Basit Abdul Samad. Ya. Di program TK kita biasakan anak kelas 1, kelas 2 itu masih belajar membaca dan mendengarkan qiraahnya Abdul Basit Abdul Samad atau Al-Khusairi itu ya. Itu yang pelan sekali. Tartil, berhenti pada satu ayat. Wa yaqatti'al qiraah, taqti', berhenti satu ayat atau berhenti pada tempat-tempat yang harus berhenti. Tidak menyambung terus seperti qiraah yang lain ada. Bukan dilarang, tapi ini untuk mengajarkan kepada anak-anak supaya
supaya tartil dan supaya perhatian satu ayat dan satu ayat. Hal ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang dinyatakan atau diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ya, lama su'iltu an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat ya, kana sallallahu alaihi wasallam yuqatti qira'atahu ayatan ya, Nabi SAW yuqatti memotong qiraahnya satu ayat demi satu ayat. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin. Satu ayat. Berikutnya akhwati barakallahu fikunna, la ba'sa ajraddidat tullab ma'al mudarris al-ayat idza kanu sigharan liyata'awwadhu natq sahih. Wa in kanu kibaran fala yahtajuna lidzalik. Bagi anak-anak yang diajarnya, tidak mengapa seorang mudarrisnya ya, mengulang-ulang bersama dengan gurunya tadi ayat ya, agar apa? Agar betul-betul mereka terbiasa membaca ayat tersebut dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya ya. Diulangi lagi ya, sampai betul-betul jelas dan benar bacaan si anak yang kita ajarkan. Baru mulai ayat berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih kurang benar nih. Ulangi lagi. Alhamdulillah. Sudah benar juga, terus supaya terbiasa dalam pembacaan, membaca yang benar. Supaya terbiasa membaca yang benar. Kemudian di dalam mengajarkan Al-Quran tentunya tetap dibarengi dengan apa yang disunahkan oleh Nabi SAW terkait dengan adab-adabnya, adab yang mesti diperhatikan oleh pembaca ataupun ahli Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Di antaranya apa? Tidak mengucapkan shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim di akhir kegiatan membaca Al-Quran. Kenapa? Terkait dengan dalil dalil syar'i. Apakah betul ada dalilnya? Maka dari itu membaca Quran adalah ibadah, minal ibadat. Dan Rasulullah mengajarkan perkara yang termasuk dalam adab-adab di dalam baca Al-Quran. Sehingga ketika tidak diajarkan dan termasuk para ulama pun tidak mengajarkannya, maka menghindari perkara tersebut. Taib. Ini bagaimana cara untuk mengajarkan Al-Quran di antara. Silakan dibaca lagi dan diperdalam lagi di dalam masalah ini. Taib. Taib. Berikutnya ar-riyadhah al-badaniyah. Olahraga ya, untuk kesehatan badan kita. Ya. Seorang mudaris atau sebuah sekolah pasti harus memperhatikan ini pelajaran tentang ataupun kegiatan tentang riyadhah, olahraga untuk kesehatan badan anak-anaknya. Dan ini disesuaikan dengan usia-usia mereka, usia perkembangannya. Kira-kira apa yang mereka butuhkan dalam olahraga mereka. Ya. Dan tidak sedikit para ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ini ya, mengadakan ataupun menyediakan guru olahraga secara khusus, ya, baik perempuan maupun laki-laki. Ya. Bahkan menyediakan guru cabang olahraga khusus. Ini sangat nyata menjadi bukti bahwasanya olahraga itu memang diperhatikan di dalam pendidikan. Olahraga diperhatikan di dalam masa pendidikan. Nah, kemudian pendidikan secara umum, lembaga-lembaga pendidikan ataupun rumusan-rumusan pendidikan secara umum ini membuktikan bahwa olahraga itu masuk dalam bagian daripada ya, karena pendidikan itu yang menumbuh kembangkan baik fisik maupun pengetahuan, kemudian sikap dan yang lainnya. Kemudian akhwati rahimani wa rahimakumullah, para santriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam Islam landasannya bukan masalah
yang menumbuh kembangkan fisik karena dia harus dirangsang untuk tumbuh ya dengan olahraga. Bukan landasannya bukan agar mereka sehat jasadnya atau jisimnya, badannya sehingga menimbulkan atau menumbuhkan pemikiran yang sehat. Bukan masalah itu. Landasan di dalam Islam tentunya adalah ya, sabda Nabi SAW. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'mini al-dhaif. Ya. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang dhaif. Wa fi kulli khairin dan seterusnya. Walaupun ayat hadis ini tidak sebatas dengan kekuatan fisik, kekuatan hati, kekuatan ilmu, kekuatan ketakwaan dan seterusnya. Nah, tapi di sini kesehatan atau menjaga kesehatan di antara wasilahnya adalah berolahraga ini sangat disyariatkan atau dituntut oleh syariat, Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Ya. Min ribatil khail turhibuna bihi aduwakum wadullah. Ya, di antaranya adalah ya, untuk mempersiapkan diri dengan kekuatan ya, agar dengan kekuatan tersebut ya, bisa membuat gentarnya musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita sekalian. Akhwati rahimani wa rahimakumullah, inilah landasan yang mestinya kita semuanya itu ya semangat di dalam berolahraga dan mendidik mereka untuk sehat dengan berolahraga. Ya, landasannya adalah untuk ibadah, landasannya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala atau mencapai ya, kecintaan Allah tabaraka wa taala, menggapai kecintaan Allah tabaraka wa taala dengan berolahraga. Ya, walaupun olahraganya tadi ya, disesuaikan dengan pertumbuhan atau disesuaikan dengan kondisi fisik anak-anak ya. Disesuaikan dengan kondisi fisik anak-anak. Dan tidak berlebih-lebihan juga. Kemudian ikhwan akhwati rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian mengikatkan atau mengaitkan antara olahraga ini dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin seperti sholat, jihad, berpuasa dan yang lainnya. Amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin itu kaitkan dengan kesehatan yang itu ada pada kegiatan olahraga kita. Sholat ya, dilakukan oleh kita itu merupakan ya, manfaat yang sangat besar bagi tubuh kita terkait dengan kesehatannya. Berpuasa, haji ya. Berhaji itu yang masya Allah ya, harus tawaf 7 kali 7 putaran, kemudian juga harus bersa'i 7 kali ya. Kemudian juga harus berangkat dari Mina ke ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina kembali. Ini butuh dengan dengan fisik yang kuat, dengan fisik yang kuat ya. Baik. Melempar jumrah ya, dalam haji ya. Ini juga butuh fisik ya, dan yang kuat. Kemudian olahraga di dalam Islam yang dianjurkan berkuda, menaiki kuda atau menunggang kuda untuk ya, berjihad seperti para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian balap lari seperti itu atau balap naik kuda seperti itu. Ini yang disyariatkan. Kemudian berenang ini juga olahraga yang disyariatkan di dalam Islam, memanah ya, dan yang lainnya. Baik, dengan demikian ya, para mudarris khususnya para guru-guru olahraga ini atau para guru yang mengajak atau membimbing olahraga anak-anaknya ini harus menjelaskan kepada para siswa atau para santrinya jenis-jenis riyadhah yang diperintahkan oleh Islam ya. Jangan sampai melalaikan waktunya dengan riyadhah olahraga yang memang Islam tidak menganjurkannya, bukan melarang tapi memang tidak menganjurkan, seperti main bola atau ya sepak bola atau yang lainnya yang memang tidak dianjurkan oleh Islam, dan juga banyak pengganti sebagai riyadhah tersebut, Taib, apalagi sampai menyebabkan dhiya'atul waqt ya, menghabiskan waktu, apalagi sampai menyebabkan ya, al-adawah wa syahna, permusuhan dan kebencian ya. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang disebabkan oleh permainan-permainan yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian malah menjadikan sebuah kemudaratan bagi para pemainnya. Oleh karena itu ini perlu disampaikan oleh para guru-guru
ar-riyadhah, guru-guru olahraga yang mengajarkan olahraga, baik guru olahraga ataupun yang membimbing anak-anak berolahraga. Arahkan anak-anak kepada olahraga yang disyariatkan oleh Islam, yang disyariatkan oleh Islam. Berikutnya, akhwati rahimani wa rahimakumullah, seorang muallim wal muallimah ayasluku turuq at-tarbiyah najihah allati jaa biha al-Qur'an. Seorang muallim muallimah menempuh jalan, cara, metode pendidikan yang diajarkan dalam Quran Al-Karim dan diajarkan di dalam sunnah Nabi SAW untuk mendidik para generasi muslim yang mereka penuh dengan adab, sopan santun yang mulia, yang penuh dengan keberanian untuk membela agama dan umatnya. Dengan demikian butuh dimunculkan sikap khauf war roja. Khauf war roja, rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dan rasa harap. Taib. Berharap hanya pada Allah, takut hanya pada Allah tabaraka wa taala. Membangun rasa takut kepada para siswanya, pada jiwa-jiwa para siswanya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Takut karena iqab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat akan ditimpakan kepada para ahli maksiat, orang-orang yang mendurhaki Allah Subhanahu wa taala dan menyelisih perintahnya. Orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah taala wajibkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada para ahli maksiat agar akan dimasukkannya ke neraka, terbakar di hari kiamat kelak. Dan iqabnya yang syadid, yang sangat pedih dengan panasnya neraka dibandingkan dengan panasnya dunia berkali lipat. Ini merupakan sebuah rasa yang mesti terbangun pada anak-anak, rasa takut ini. Takut untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan Maha kuasa akan mengetahui kemaksiatan yang dilakukannya. Kemudian akan membalas kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba di akhirat kelak dengan balasan yang sangat pedih. Ini harus terbangun sehingga akan terbangunnya sikap ini akan menjadikan atau membimbing anak-anak untuk apa? Untuk jauh dari kemaksiatan sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sir sendirian maupun dalam banyak orang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dengan itu, kebalikan dari rasa takut tadi, Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan kepada orang yang beriman, menjanjikan kepada orang-orang yang taat, menjanjikan kepada orang-orang yang mentaati perintahnya dengan apa? Dengan akan memberikan hak Allah, hak mereka. Dengan akan memberikan hak kepada mereka yang mentaati Allah dan memenuhi perintah Allah tabaraka wa taala, janji berupa surga yang luas, seluas langit dan bumi, yang dipenuhi dengan kenikmatan, yang dipenuhi dengan segala kenikmatan yang belum didapatkan di dunia. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini balance, keseimbangan antara khauf wa roja, antara takut dan harap. Takut akan adab Allah tabaraka wa taala dikarenakan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah dan melanggar perintah-perintahnya, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi perintah-perintahnya dan mentaati perintah-perintahnya, dan berharap akan mendapatkan janji Allah tabaraka wa taala, di mana janjinya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat-ayat ini sangat banyak sekali. Ayat yang terkait dengan hal ini sangat banyak sekali. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah mengadakan perbaikan. Wad'uhu khawfa wa tama'an. Inna rahmatillahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wad'uhu khawfan wa tama'an. Berdoalah, mintalah kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala khawfan wa tama'an, dengan rasa takut dengan azabnya, wa tama'an, harap dengan rasa harap. Harap apa? Mengharapkan balasan yang baik di akhirat kelak. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya
rahmat Allah tabaraka wa taala, dekat dengan orang-orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Akhwati barakallahu fiikunna. Kemudian berikutnya adalah al-qisas al-hadifah, kisah-kisah yang nanti akan membangun anak-anak ya, dengan kisah tersebut ya, akan terbangun sikap-sikap sebagaimana yang kita harapkan dari kisah tersebut. Di antaranya adalah kisah yang tercantum dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kisah yang tercantum di dalam Al-Quran yang dapat berpengaruh pada jiwa seorang anak atau jiwa seorang hamba ya, yang para murabbiyin wal murabbiyat, para guru ya, harus memberikan banyak kisah-kisah yang bermanfaat sejenis ini. Dan kisah-kisah ini banyak dalam Al-Quran dan banyak dalam sunnah mutahharah, sunnah Nabi SAW. Di antara kisah Ashabul Kahfi. Kisah madah Ashabul Kahfi. Tadi di awal kita sebutkan bahwasanya di dalam berkisah ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah memilih kisah itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhan yang kita butuhkan, kisah yang mana yang kita butuhkan untuk terapi bagi pendidikan tersebut. Ini tentunya setelah memilih kesahihan kisah tersebut. Dalam Al-Quran tidak ragu lagi, mutawatirah, sahih. Kalau dalam hadis kita tasabut dulu, memastikan kesahihannya. Setelah benar-benar kita tepat memilihnya, sajikan kepada anak dan setelah disajikan bagaimana kita mengambil faedah dari kisah tersebut. Dua hal yang perlu kita cermati di dalam mengambil kisah atau memberikan kisah kepada anak-anak. Memilihkan kisah yang tepat dan mengambil hikmah yang tepat pula. Di antaranya kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ya. Ini dapat apa? Dapat menumbuhkan jail mu'min billah. Generasi-generasi yang kuat keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbut tauhid ya. Apa? Mencintai tauhid dan membenci kesyirikan. Ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim ya, wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah fityatun, sekelompok pemuda ya, yang beriman kepada Rabb mereka, kami tambahkan keimanan mereka itu. Kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi ya, hidup pada ya, kekuasaan ya, sebuah penguasa yang musyrik ya. Maka dengan keimanannya yang kuat dia tinggalkan gemerlapnya dunia, dia tinggalkan ya, kesenangan dunia dikarenakan menjaga akidahnya, menjaga keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhidnya agar tidak tercampur dengan kesyirikan. Dia membenci kesyirikan, dia tinggalkan negeri yang penuh dengan kesyirikan, dia atau mereka itu berfokus atau memfokuskan diri di sebuah gua. Dikarenakan apa? Dikarenakan cinta kepada Allah, cinta kepada tauhid agar tidak rusak tauhidnya. Ini siapa mereka? Ashabul Kahfi, fityatun, para pemuda yang mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang cinta dengan Allah dan cinta dengan tauhidnya, membenci kesyirikan. Ini dikisahkan pada anak-anak. Agar terbangun, tumbuh keberanian di dalam hidup, dalam menghadapi hidup. Ya nanti dalam menghadapi hidup ini, ketika mereka harus mendapatkan sebuah kesusahan hidup, sebuah tantangan dalam hidup, mereka ada gambaran orang-orang dahulu yang mereka mengambil kesimpulan atau mengambil sebuah keputusan, meninggalkan kehidupan yang mewah, meninggalkan kemaraf dunia untuk sebuah agama yang mulia. Kisah yang lain terkait dengan kisah Isa alaihi salatu wassalam ya. Yang pengakuannya bahwasanya dirinya adalah Abdullah, hamba Allah tabaraka wa taala, bukan anak Allah sebagaimana diakui oleh atau sebagaimana dinyatakan oleh orang-orang Nasrani. Di sana ada kisah tentang kelahiran Isa, bahkan sebelum lahirnya Isa dari Maryam. Ya, kemudian lahirlah Isa alaihissalam sampai ancaman-ancaman Allah tabaraka yang diberikan kepada orang-orang yang menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Ya, salisu salasa, satu di antara tiga Tuhan yang diagungkan. Nah, bagaimana Isa? Nah, diungkap kisah tentang hal itu. Nah, tinggal ya, para guru mengungkapnya, mengungkap hikmah dan faidah dari kisah tersebut. Berikutnya adalah kisah tentang Yusuf alaihissalam. Ya, tahdzir, peringatan keras, ya, khalawat bainar rijal wan nisa. Ya, yang akibatnya adalah haymah. Ada sebuah kerugian. Ya.
penyesalan. Ya. Berikutnya adalah kisah Yunus alaihissalatu wassalam, ya, yang dalam keadaannya dia dalam perut seekor ikan paus, tidak ada yang dapat dia minta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala, isti'anatu billah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Bisa kita bayangkan ya, di dalam perut ikan paus ya, yang dia sudah dimakannya, dan dia tidak bisa untuk meminta tolong kepada siapapun dalam kegelapan yang gelap di dasar samudra dan di dalam perut sebuah ikan, seekor ikan. Nah, siapa yang diminta pertolongan saat itu? Ya, maka beliau Yunus alaihissalam meminta pertolongan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala memberikan pertolongan kepadanya. Ini diberikan kepada kisah-kisah seperti ini diberikan pada siapa? Kemudian berikutnya adalah kisah tentang Ashabul Ghar. Ya. Tiga orang yang masuk dalam sebuah gua. Ya. Dalam masuk sebuah gua, kemudian guanya tertutup. Ya. Tertutup rapat dan tidak bisa keluar. Ya. Tidak bisa keluar. Mereka semua bertawassul pada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Yang pertama dengan keridhaan orang tua, kedua orang tuanya dengan keridhaan orang tuanya. Ya, kisahnya ma'rufah, silakan dicari. Tiga pemuda yang tertutup dalam sebuah gua. Yang kedua adalah ada'ul huquq li ashabiha, orang yang menunaikan hak untuk yang memiliki hak tersebut, menunaikan kepada yang memiliki hak tersebut. Tentang peternakan di sini. Yang berikutnya tarkuz zina khafa minallah. Yang satunya lagi adalah seorang pemuda yang sudah mau berzina, tinggal dilakukannya saja, namun dia takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkannya. Sehingga dia meninggalkannya. Tiga orang ini di dalam gua bertawassul dengan amal soleh sehingga Allah taala membebaskan dari gua tersebut. Itu di antara kisah-kisah yang terdapat dalam kitab dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, akhwati barakallahu fikunna, ya, media-media pembelajaran yang perlu disampaikan kepada anak-anak atau perlu digunakan oleh para guru itu sangat banyak dalam kitab dan sunnah tentunya, ya, yang bersumberkan dalam kitab dan sunnah. Hanya terkadang kita jarang atau tidak membuka dan mempelajarinya. Paling tidak kita meyakini bahwasanya pendidikan ini merupakan sebuah proyek, ya, yang ditorehkan oleh para nabi, sehingga para nabi pun di dalam mendidik itu pasti sudah punya cara bagaimana mendidik generasi ini menjadi generasi yang mulia. Dengan demikian, akhwati rahimani wa rahimakumullah, mengajak antum semuanya untuk membaca dan banyak membaca bagaimana ulama kita di dalam mendidik para generasi, dan bagaimana ibu-ibu mereka mendidik para ulama ketika mereka kecil. Berbanyak untuk membaca kitab-kitab tersebut dan berbanyak untuk memiliki dan membaca dan mempelajari para ulama yang berbicara soal pendidikan. Baik, syukran jazakumullah khair atas perhatian dan perhatian antum dalam menyimak pelajaran ini. Satu poin yang perlu antum kerjakan dan kami tugaskan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama catat baik-baik, tugasnya adalah yang pertama, ya, buat satu konsep bagaimana mengajarkan Al-Quran yang baik untuk anak-anak usia dini, ya, usia dini untuk usia SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, atau mungkin usia SMP, atau bebas deh. Pertama, membuat konsep cara mengajarkan Al-Quran, ya. Tapi antum tulis di sana untuk usia berapa, seperti itu. Bagaimana caranya, ya. Itu yang pertama. Buat konsep pengajaran Al-Quran untuk usia berapa. Ya. Itu yang pertama, tugas pertama. Tugas yang kedua adalah, ya, tadi kisah-kisah yang tadi saya sebutkan, ya, tentang Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi, ya. Kemudian tentang kisah tentang Isa, ya, kisah tentang Isa dari mulai sebelum dilahirkan oleh Maryam sampai dilahirkan tanpa bapak, kemudian sampai akhirnya Isa itu menyatakan dirinya sebagai apa? Abdullah, hamba Allah, bukan anak Allah, ya. Itu kemudian kisah yang berikutnya, kisah tentang apa tadi? Tentang Yusuf yang dengan Siti Zulaiha, ya, melakukan satu
tindakan yang kita ma'ruf dalam kisahnya, ya, sampai pada tingkatan diadili. Ya. Kemudian kisah tentang Yunus, ya, yang dimakan oleh ikan paus, ya. Kemudian beliau isti'anah, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah tentang Ashabul Ghar, para pemuda yang terkurung dalam gua, 3 pemuda yang terkurung dalam gua. Ada 5 kisah tadi yang saya sebutkan. Itu tolong dibuat faidahnya. Dan untuk terapi, ya, pada anak yang sedang atau anak-anak yang sedang dalam menghadapi masalah apa, gitu ya. Dalam menghadapi masalah apa. Tadi di awal sebutkan misalkan kisah tentang ini anak-anak ini jujurnya kurang ini. Kejujurannya kurang. Kita ambilkan kisah apa ya supaya terapinya pada kejujuran. Hikmah dan faedah dari kisah tersebut apa supaya bisa kena kepada anak-anak tersebut. Nah, tapi ini untuk sekarang ini kisahnya sudah ada kisahnya. Kisahnya sudah ada kisahnya tadi. Kisahnya untuk kisah pertama, kisah Ashabul Kahfi, kisah Isa, ya, kemudian kisah Yunus, kisah Yusuf, kisah Ashabul Ghar, sudah ada kisahnya. Tinggal antuna, ya, cari kisah tersebut, kemudian apa? Kemudian ambil hikmah, ya, hikmah dan faidah, ya, yang akan antum gunakan untuk terapi apa? Atau antum mengambil kisah ini untuk terapi apa? Ya, pada anak-anak yang seperti apa nih? Akan saya sajikan untuk kapan? Itu ya bahasanya gitu. Ketika kapan? Dan ambil faedah dari kisah itu yang kena dengan keadaan tersebut. Alhamdulillah kalau seandainya ada anak yang mencuri, saya ambilkan kisah tentang tentang mengambil hak orang lain dan nanti akan diazab misalkan. Nah, ambil faedahnya seperti apa? Kemudian apa? Diberikan kepada anak-anak yang suka yang terjadi kasus pencurian misalkan begitu. Dan seterusnya. 5 kisah tolong dibuatkan konsep tadi. Oke, ya, 2 tugas ya. Yang pertama membuat konsep untuk pengajaran Al-Quran seperti apa baiknya dan untuk usia berapa. Yang kedua adalah kisah-kisah 5 kisah yang tadi kita sebutkan itu akan disajikan kepada keadaan yang bagaimana dan hikmah yang kita ambil dari kisah tersebut supaya tepat untuk keadaan itu apa hikmah yang kita ambil dari kisah tersebut. Oke. 2 PR tersebut tolong dikerjakan. Ini tugas untuk para mahasiswi ya. Sehingga harus berpikir untuk menganalisa, harus berpikir untuk mengambil kesimpulan dan melihat keadaan ya. Kemudian biasakan untuk berpikir mengulik pemikiran antum semuanya dan otak antum semuanya untuk problem solving. Seperti itu ya. Oke, syukran. Saya tunggu maksimal 1 pekan ke depan untuk mengerjakan tugas tersebut. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.